Nah, di situ ketika ditanya bisa naik motor dijawab nggak bisa. Nah, ini videonya. Tuh, motornya juga motor besar. Ya, pakai motor gede. Ini video pada saat pernikahan. Nah itu yang diduga Peggy Sebagai katanya. Peggy Cianjur. Menurut netizen itu. Nah ini yang mirip sama Pak Cecep nih, diduga. Di situ kan kelihatan banget dulu duduknya gelisah. Lo tuh grogi apa gimana sih dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Tulang. Dan saya Alan Gide. Oke, sekarang kita akan coba membahas kembali perkembangan kasus Vina dan Eki Cirebon. Jadi sempat beredar waktu itu ada pernyataan dari anak mantan Bupati Cirebon yang Ya. katanya yang Tidak bisa bersangkutan pakai tidak bisa motor. menggunakan motor Iya, betul. katanya. Lalu itu di channel salah satu channel Kang Kang Deddy Mulyadi. ya di Iya. salah satu videonya, mohon maaf, di channel Kang Deddy Mulyadi. Jadi Dani kalau nggak salah ya, Dani ini menyampaikan bahwa dia tidak bisa menggunakan motor dari kecil, Betul. gitu kan. Nah, namun ternyata selang beberapa hari setelah itu muncullah video TikTok. Nah, muncul video TikTok bahwa yang bersangkutan Pakai motor gede. pakai motor gede nih. Kopling lagi. Mulai rame lagi nih. Katanya nggak bisa pakai media sosial ya, motor. Taunya rame. kening videonya ada. Videonya ada nih pakai motor. Nah, akhirnya Dani ini coba mengklarifikasi di channelnya Uya Kuya. Betul. Nah, seperti apa? Mungkin kita bisa lihat saja langsung di videonya. Oh, ngebohong dong. Calon gubernur lo itu. Oh iya, Lo ngebohongin calon gubernur kalau sama calon DPR, bukan calon DPR, DPR RI terpilih lo nggak bisa bohong. Dia bisa naik motor apa enggak? Jadi ceritanya pada saat itu Kang Deddy itu ke rumah untuk mengklarifikasi Iya. tentang berita yang beredar tentang kasus Vina. Dan saya ditanya bisa naik motor atau tidak. Dan saya bilang secara fakta emang saya itu tidak bisa naik motor gitu. Saya bilang, saya sampaikan saya tidak bisa naik motor. Setelah beberapa hari video itu terupload, Kita putar dulu videonya ya. Oke. Ini biar Nah, ini videonya Soalnya nih. gue juga penasaran. Lo bilang Kang Deddy nggak bisa naik motor, sama Kang Deddy bilang nggak bisa naik motor. Toto lo naik motor nih. Iya. Ini videonya nih. Nah, ini videonya. Tuh, motornya juga motor besar. Ya, pakai motor gede. Oke, jelasin. Jadi setelah beberapa video Lihat gue dong ngomongin dong. beberapa hari Iya. video itu terupload, akhirnya saya dapat tawaran endorse kacamata. Oh, ini baru berarti ini? Baru. Yang video itu? Baru. Iya. Baru. Kan orang ngiranya kan kalau video itu kan video lama. Sebenarnya itu video baru. Video Dapat- baru. Dapat endorse kacamata. Dapat video endorse kacamata ditawarilah. Mas mau nggak endorse kacamata? Kita naik motor gitu, sambil motoran gitu. Saya bilang boleh deh mas, tapi bawa dulu ya motornya ke rumah saya cobain gitu. Motor apa gitu? Kita pakai motor moge katanya. Saya bilang boleh, tapi bawa dulu ke rumah, nanti saya belajar gitu. Jadi dia ke rumah lah, bawa motor, bawa kacamata. Akhirnya saya cobain motor. Oke. Kita cobain motor. Saya belajar naik motor kayak sejam 2 jam bisa. Sejam Motor 2 kopling. jam Baru berapa bisa. kali belajar motor? Pertama kali. Jadi itu videonya, video itu bukan saya kebut-kebutan di jalan. Jadi emang video endorse aja. Jadi setelah ngeliat apa ya istilahnya ya, yang penting jalan aja motornya. Yang penting jalan aja motornya. Setelah itu videonya selesai. Gitu. Oke, lo baru pertama kali belajar motor di situ? Baru pertama kali belajar motor di situ. Motor Sebelumnya nggak kopling. pernah belajar bebek? Waktu itu saya pernah kecelakaan naik motor, Mas. Bebek? Matic. Matic ya, Matic, Motor, Matic, motor Matic, Matic. maksudnya ya. Jadi pada saat itu di rumah itu ada motor. Ya namanya anak kecil gitu ya, bandel lah dibilangin orang tua. Ada kuncinya saya pakai.
Jadi saya keliling-keliling rumah gitu kan. Ada taman kayak gitu. Jadi keliling-keliling rumah. Saya coba naik motor. Nah itulah yang buat saya tuh nggak diizinin naik motor lagi. Jadi saya kebutuhan naik motor karena saya nggak bisa. Saya jatuh naik motor tuh. Kebentur kepalanya. Iya. Jadi geger otak ringan. Umur berapa Innalillahi. itu? Umur berapa ya? SMP. Ini siapa lo? Ini teman saya yang Oke. nyaksiin saya geger otak ringan pada saat itu. Oke. Saya naik motor, saya kebut-kebutan karena nggak lancar naik motor, akhirnya jatuh geger otak ringan. Pada saat itu langsung dilariin ke rumah sakit saya. Abis itu nggak pernah naik motor lagi. Nggak pernah naik motor lagi karena mama takut hal itu terjadi lagi. Papa, mama, sekeluarga itu takut hal itu terjadi lagi. Oke, kemarin lo akhirnya gara-gara endorse tuh belajar naik motor kopling. Betul. Udah bisa Karena jalan normal bisa belum? sebenarnya yang penting jalan aja. Kalau untuk ngebut-ngebutan sih belum bisa sih, Mas. Tapi pindah kopling udah bisa. Bisa pindah gigi juga bisa. Jadi dilepas pelan-pelan gitu katanya, baru digas. Itu baru belajar naik motor nih. Baru belajar Bener naik lo motor nggak dia. bohongin gue nih? Bener dong. Hah? Demi Allah nih lo nggak Demi bohongin. Allah, demi Allah. Soalnya kalau gue ya terus gue, ini keyakinan gue ya. Kalau gue pribadi kalau gue udah ngomong demi Allah gue nggak mungkin bohong. Siap, Kalau gue ya. siap. Tapi kan juga ada orang yang, tapi lo beneran nggak bohongin gue nih ya. Betul. Kualat lo bohongin DPR RI lo. Siap. Oke, itu perjelasan lo jadi ya. Oke, lo udah ada video endorse yang full belum? Udah ada. Jadi itu sebenarnya nggak mungkin dong secara sengaja kalau semisalnya saya berbohong dan secara sengaja saya menyembunyikan bahwa saya ngomong nggak bisa naik motor tapi aslinya bisa. Harusnya video itu nggak saya upload dong. Nah. Nggak secara sebar luaskan Oh, dong. itu bukan video zaman dulu ya? Bukan video Video zaman baru. dulu. Dan itu saya secara sengaja memang upload gitu loh. Tapi kenapa dihapus? Nggak dihapus sama Nggak sekali. dihapus ya? Nggak dihapus. Itu masih ada videonya Iya. di TikTok. Ada ya? Masih ada video di Oke. TikTok. Jadi Boleh diputar video endorse-nya? Boleh. Walaupun ini gue rugi nih. Endorse orang diputar di YouTube gue kagak bayar. Tolong nih gue puter, lo bilangin tuh kacamata suruh bayar gue ya. Iya, Siap. iya. Hah? Suruh endorse gue kacamata. Siap. Gue bisa lo naik mobil sport. Iya, iya, iya. Ini kita putar ya. Siap. Nah ini video endorse-nya. Iya. Nah ini ada video. Nah, itu videonya. Oke, jadi kalau kita lihat dari penjelasan Dani itu, Betul. jadi sebelumnya dia memang nggak bisa, Nggak bisa. karena pernah kecelakaan juga pakai motor metik waktu masih kecil katanya sampai sama geger orang otak, tuanya kan tidak tidak diperbolehkan diperbolehkan. motor. Ya, nah lalu setelah itu ada pembicaraan dengan Kang Deddy. Waktu itu mungkin Kang Deddy kan mau konfirmasi lah ya, mencari tahu soal Geng motor itu kan? kasus Vina yang Iya. membawa nama anak mantan bupati Rama namanya kalau nggak salah. Ramadhani kan. Nah di situ ketika ditanya bisa naik motor dijawab nggak bisa. Namun muncul video TikTok yang dia pakai motor. Nah ternyata memang itu ada endorse Iya, kacamata. setelah wawancara dari Kang Deddy. Jadi ada endorse kacamata yang mengharuskan dia bisa menggunakan sepeda motor. Iya. Dan dia belajar cuma 1 sampai 2 jam katanya kan? Katanya sih cuma 2 jam, akhirnya bisa ya balik lagi lah ya. Iya, kalau Itu. saya mungkin butuh waktu lama ya kalau belajar motor kopling lagi dan motornya besar kan. Motor besar Tuh, juga, mungkin tapi agak ya ajak-ajakan gitu ya. ya nggak tahu juga kan prosesnya orang kan Iya, beda-beda betul. masalah kemampuannya. Tapi ya balik lagi nanti ke netizen masalah percaya atau tidaknya. Betul. Cuma memang
fakta yang disampaikan adalah seperti itu. Iya, iya, iya. Gitu. Lalu tadi juga kita diperlihatkan video pada saat pengetekan video endorse itu. Kita gitu bikin kan. videonya ya. Iya. Betul, betul. Oke, setelah video klarifikasi ini juga ada video atau mungkin untuk mengcounter atau mengklarifikasi adanya isu yang beredar bahwa Peggy Cianjur itu pernah ada di nikahan salah Kakaknya. satu anak dari Iya. mantan Bupati Cirebon atau kakaknya dari Ramadhani Kakaknya yang anak nomor 1 kan. pada saat Yang menikah. sama menantunya tuh namanya siapa? Fatimah ya, Mas? Saya kurang Iya, kurang ya, itu ngikutin. pokoknya sama menantunya itu. Nah, itu mungkin yang dikaitkan oleh netizen bahwa Peggy Cianjur ini ada di acara nikahan dan itu. Pak Cecep juga ada katanya gitu. Katanya, Katanya makanya dikait-kaitan loh itu anaknya ada tuh di Iya, situ. gitu kan. Terus kemana? Heeh. Nah, sekarang kita coba lihat ke Video videonya. klarifikasinya. Video waktu iya. perkawinan, Iya, betul. perkawinan siapa nih? Ini jadi perkawinan Mas Robi sama Mbak Mas Fatin. Robi. Itu kakak lu berarti. Iya, yang pertama. Soalnya di belakang dibilang katanya ada Pak Cecep dan juga ada dicurigai di sebelah sana di ujungnya ada Peggy Setiawan Cianjur nih. Oh, bukan. Coba kita putar dulu videonya ya. Oke, boleh. Oke. Nah, ini video pada saat pernikahan. Nah, itu yang diduga Peggy Sebagai katanya. Peggy Cianjur. Menurut netizen itu. Nah, ini yang mirip sama Pak Cecep nih, diduga. Ini bokap ya. Iya, betul ini Bu. Sebelah nyokap. Sebelahnya, Kak. Ini lo nih. Nah, ini lo yang paling ini kanan. bukan. Nah, kalau ini siapa? Nah, ini kakak ipar saya, namanya Hussein. Nah, ini Ini siapa? Resyah Primanjaya. Oh, ini Reza Primanjaya yang Betul. ini, yang kanan. Nah, ini saya. Oh, paling belakang lo kecil. Iya, itu saya waktu kecil. Nah, ini Cecep nih katanya, Pak Cecep. Waduh, ini mah tamu ini Mas, bukan Pak Cecep. Siapa namanya? Kami nggak mengenali semua tamu di situ ya. Tapi Mas, ya. yakin bukan Pak Cecep? Yakin 100% itu bukan Pak Cecep. Bukan. Oke. Oke, kita ulangin lagi, kita mundur ke belakang. Nah, ini kakak ipar namanya. Iya, itu namanya Rizky Hussein. Rizky Kak Hussein. Hussein. Ini yang Akmil nih. Iya, yang Yang sekarang senyum Akmil. nengok. Di belakang lo masih kecil nih. Iya, itu saya waktu masih kecil. Oke. Ada fotonya kakak ipar lo yang terakhir? Ada, Boleh ditampilin? boleh. Nanti kita tampil. Nah, ini ya yang tadi dianggap mirip Oke, Peggy Cianjur boleh ya. nggak sekarang kita ngobrol video call sama Oke. Nah, ini mulai muncul lagi klarifikasi. Jadi sebelumnya beredar kenapa Peggy Cianjur dikaitkan dengan kasus Vina dan salah satu anak dari mantan Bupati Cirebon. Ya. Pertama, dia pernah masuk geng motor sesuai dengan pembahasan kita di episode sebelumnya. Betul. Ada foto-foto atau jejak digital Peggy Cianjur ini masuk di salah satu geng motor. Monreker ya. Nah, lalu setelah itu adanya keterangan bahwa Peggy Cianjur ini ada di pernikahannya anak mantan Bupati Ya, Cirebon. Betul. Yang ternyata setelah diklarifikasi itu adalah Kakak iparnya. kakak iparnya. Namanya tadi Hussein kalau nggak salah. Hussein kalau nggak salah. Tapi ya saya juga nggak tahu apakah memang video yang di pernikahan yang mirip dengan Peggy Cianjur itu yang ini atau Iya, yang lain atau yang lagi. lain lagi, Kita nggak tahu. Iya. Cuma yang diklarifikasi oleh Ramadhani di channelnya Uya Kuya. Bang Uya Kuya, ya yang ini gitu, bahwa yang dituduh dalam tanda kutip. Iya. Dan itu tadi Pak Cecepnya kan kata dia itu kan itu mah tamu kan? Ya, dan memang kalau Memang menurut tidak saya sih mirip. nggak mirip juga sama Iya. Pak Cecep yang sebelumnya tuh. Iya, betul. Ya, betul. tapi balik lagi. Oke. Kita kembalikan kepada para Netizen netizen dan citizen juga. Kira-kira mirip nggak sih? Iya. Gitu. Atau mungkin ada counter lagi nih dari netizen. Bukan itu videonya. Oh iya. Yang Betul, kita betul. bilang itu videonya tuh yang ini nih. Nah, Nah. mungkin nanti bisa di-counter lagi dengan video yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan Cianjur memang ada di pernikahannya mantan Bupati Cirebon gitu. Betul. Video selanjutnya itu video klarifikasi wawancara antara Peggy Setiawan Cianjur dengan Uya Kuya. Gitu. Oke. Jadi Uya Kuya dia menanyakan kepada
ke Peggy Setiawan, apa benar? Terus masalah foto-foto, masalah video-video gitu. Oke, kita Oke. lihat aja langsung ke videonya ya. Siap, lanjut aja. Peggy Setiawan Cianjur. Oh boleh. Assalamualaikum Peggy Setiawan Cianjur. Nah, Waalaikumsalam Mas Uya. Yang katanya anaknya Pak Cecep. Iya. Anaknya Pak Cecep mantan supirnya mantan bupati. Katanya. Bukan. Ya. Bukan bapak lo kerja apa sih, Pek? Buru bangunan aja biasa, buru bangunan. Nggak pernah jadi supir bener. Belum pernah jadi supir, bahkan mobil juga nggak bisa. Nggak bisa Pak nyetir Cecep mobil. ya, nggak bisa pakai Iya. mobil katanya. Oke. Sorry. Kita ngomong santai aja ya, jangan tegang ya. Iya, iya Mas Uya. Kan siap. kemarin sempat ada keluar wawancara lo sama Rama nih, anaknya Ya. mantan bupati. Di situ kan Ya. kelihatan banget dulu duduknya gelisah. Lo tuh grogi apa gimana sih dulu? Iyalah Mas, grogi, orang nggak pernah ketemu sama yang kayak gitu. Gitu. Oke, tapi pertanyaannya, lo kan bilang katanya lo nggak punya motor, tapi kerjaan lo ngojek. Gimana ceritanya tuh? Itu kan Bang suka ada motor yang adek, makanya suka pinjam sama adek gitu. Cuman setiap Oh, hari juga dia sih ngojek pakai motor adiknya. Ya. Gitu. Tapi Ya. lo anak geng motor bukan? Kalau anak mereka iya, cuman kalau 2016 Peggy belum masuk, Peggy masuknya 2017 Di mana geng motornya? di Cianjur, Bukan di Cirebon. bukan, Pernah ke Cirebon nggak? belum pernah. Belum pernah. Nggak pernah ke Cirebon. Iya. Oke, Peggy, saat lo dituduh adalah Peggy Setiawan yang membunuh almarhum Vina dan Eki, pertama kali lo dengernya taunya gimana? Tahu dari anak-anak, Mas Uya, katanya gini, anak-anak pada bilang, katanya, kok Pira, kata Peggy tuh bilang, Pira kayak gimana ya? Kata anak-anak, Pira banget, pas lihat Peggy, oh iya Pira, Peggy tanya, Emang logatnya logat Cianjur banget ini. kasus pembunuhan gitu? sama pemerkosaan, Logat Cianjur bukan Cipanas. kasus main-main itu. Oh. Ya. Heeh. Pas Peggy lihat, oh iya Pira banget, banyak makanya Peggy juga sempat kan itu bikin klarifikasi sama si bapak yang takut Peggy kan, yang Peggy takutkan kan orang tua Peggy, kasihan lah. Iya. Dan Apalagi ibu kan kurang sehat juga gitu, jadi Oke. suka dropan. Oke, tadi kita udah saksikan juga. Jadi Bang Uya Kuya ini melakukan video call dengan Peggy Setiawan Cianjur. Menginvestigasi lah ya. Mengkonfirmasi lagi bahwa bagaimana sih dengan isu yang beredar di masyarakat ini gitu kan. Dan Peggy Setiawan Cianjur juga tetap menyampaikan bahwa semua yang beredar itu tidak benar. Betul. Dan emang logatnya itu emang logat Cianjur banget. Oh, saya nggak Kayak tahu gitu. sih soal logat. Tapi kalau Cirebon biasanya suka ada J, Iya, J kalau gitu Cirebon kan ya. ya, Cirebon. Kalau Cianjur agak-agak panjang gimana gitu. Oh, terus suka Cirebon agak-agak medok juga ya karena ada Jawa ada juga, Jawa, Sunda Jawa. Jawa mungkin ya. Betul. Nah terus terkait katanya selalu ditanya, tadi ada pertanyaan, ngojek kok nggak punya motor? Nah, itu kan. Padahal tadi kan disebutkan bahwa itu tuh motor adiknya. Ya, motor adiknya. Betul. Nah terus selalu dikaitkan bahwa nggak mungkin nih, dia kan geng motor, masa nggak punya motor? Mm-mm. Nah, kalau menurut pemahaman saya, kita juga dulu pernah muda lah ya, Ya, walaupun sekarang sudah berumur. berusia ya, sudah berumur. Kita juga pernah muda, jadi artinya bahwa tidak Semua mewajibkan geng motor itu harus punya motor. harus punya motor. Iya. Berbeda dengan klub motor. Betul, klub motor. Kalau klub motor ya harus punya motor, tapi kalau yang simpatisan Iya. ya mungkin bisalah boncengan atau Boncengan, gimana. Tapi iya. kalau ini nggak semua sih. Dulu zaman kita juga ya, kita juga ada. Kalau saya pribadi sih belum pernah masuk, Geng motor, ya. ya kan? Saya pribadi belum. Tapi Klub motor pernah Mas. ya kalau klub motor pernah. Tapi kalau saya juga punya temen-temen gitu ya, temen deket, bahkan mungkin ada ipar gitu kan ya, temen-temen deket juga yang pernah bergabung dulu
Dan itu mereka ada yang nggak punya motor juga bisa Ya, masuk sih bisa masuk. sebenarnya gitu. Jadi tidak selalu dikaitkan bahwa untuk masuk geng motor harus punya motor. Iya, Tidak seperti itu tidak sih seperti itu. sebenarnya Iya, betul. gitu. Nah, jadi dari beberapa cuplikan video yang barusan kita lihat itu kan untuk mengklarifikasi. Artinya ada pandangan dari netizen bahwa Rama berbohong, ya kan? Lalu di counter lagi bahwa itu sih hanya endosan. Iya, Dia cukup waktu 1-2 jam untuk belajar motor. betul. Lalu ada konfirmasi juga terkait dengan Peggy Setiawan Cianjur yang dia bukan anggota geng motor, dia juga tidak terlibat Iya, gitu. Jadi ya kalau dari sisi saya pribadi sih semua orang boleh berpendapat. yes. Namun pendapat itu harus bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan? Betul. Jadi jangan menggiring kepada opini yang justru malah bisa merugikan, gitu. Betul. Dari ente gimana? Iya, kalau pembuktian bahwa Peggy Cianjur ini masuk dalam aktif di klub di geng motor, betul kan? Sudah Dia ada pembuktian, mengakui. mengakui, dan di video-videonya juga kan, di foto-fotonya emang dia salah satu member aktif dari geng motor Monreker. Ya, Gitu. Dia mulai masuk katanya di tahun 2017. betul. Berarti kan 1 tahun sesudah kejadian Vina kan di tahun 2016 gitu. Dan sekarang pun dia katanya masih aktif gitu. Dan dia pekerjaannya ngojek dan nggak tiap hari ngojek karena kan motornya suka dipakai sama adiknya juga Ya, gitu. Dan Pak Cecep itu pekerjaannya sebagai kuli bangunan. ya, Nah, jadi dan dia juga tidak bisa mengendarai mobil katanya tadi, kata si Peggy tadi itu kan. Seperti itu. Jadi tidak mungkin bahwa dia itu mantan supirnya dari ex Bupati Cirebon gitu kan. ya. Menurut dari si Peggy gitu. Oke, mungkin kayaknya kita cukupkan saja reaction dari isu kasus Vina yang masih berkembang. Ya. Jadi itu balik lagi kepada para netizen dan citizen untuk menyikapinya seperti apa. Kalau memang dirasa apa yang disampaikan itu masih ada kejanggalan ataupun kebohongan, Ya, ya tinggal disajikan aja. betul. Mana bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Supaya kita sebagai penikmat informasi juga sebagai citizen juga yang cukup concern terhadap masalah ini juga bisa disediakan informasi-informasi yang valid. Betul. Mungkin seperti itu. Ya, ya. Baik, mungkin kita cukupkan sekian untuk pembahasan reaction dari klarifikasi Rama dan juga Peggy. Ya. Bagaimana perkembangan kasus Vina ini selanjutnya? Tetap ikuti, tetap kawal terus kasus ini sampai dengan nanti terbongkar seperti apa motifnya Ya. dan siapa pelaku Betul. sebenarnya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel Pengen Sibuk ini dan nge-like supaya langsung dapat update-update selanjutnya kan. Sip, seperti itu. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.